Presiden Joko Widodo mencanangkan program pengampunan pajak demi mengejar target pajak. Presiden menyampaikan pemerintah mengupayakan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Keiko Ranti dan juru kamera Eka Pamungkas langsung dari kantor pusat Ditjen Pajak. Keiko, apa saja arahan Presiden dalam program pengampunan pajak? Ya, setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak akhirnya disahkan oleh DPR, hari ini adalah menandakan dimulainya periode masa pengampunan pajak atau tax amnesty yang diberlakukan pemerintah, terhitung mulai hari ini hingga 31 Maret 2017. Presiden tadi menyatakan bahwa adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak ini seharusnya dimanfaatkan seluas-luasnya bagi para pengusaha untuk mengakui atau nantinya menebus harta mereka yang masih ada di luar negeri maupun dalam negeri. Ini adalah untuk membantu adanya penerimaan pajak negara yang sampai saat ini masih rendah dibandingkan dengan target penerimaan pajak negara di tahun 2016 yang sebesar 1.355 triliun rupiah. Saat ini realisasinya baru 20% dan diharapkan sisanya itu bisa ditambal dengan adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak ini. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dengan adanya undang-undang ini bukan berarti untuk mempermudah akses atau mendukung adanya para pengemplang pajak dan juga kasus-kasus pencucian uang. Namun ini sekedar memberikan fasilitasi kepada pengusaha untuk menanamkan investasinya dan modalnya kembali ke negara yang nantinya bisa kembali dipakai untuk kepentingan bangsa. Berikut cuplikan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu semuanya bahwa nantinya tahun 2018 akan ada keterbukaan total informasi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang menyimpan uangnya di luar semuanya kita akan tahu berapa, di mana, meskipun sekarang ini saya sudah tahu. Saya sudah mengantongi nama-nama. Tadi kok tepuk tangan tuh berarti ini mau bawa pulang semuanya nih kelihatannya. Tapi kan saya nggak ngomong-ngomong kan. Pak Menteri Keuangan juga pegang. Yang pegang hanya 3. Dan saya sudah wanti-wanti betul. Pegang saya, Menteri Keuangan, dan 1 Dirjen Pajak. Hanya itu. Selanjutnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak ini nantinya juga akan ditindaklanjuti dengan sejumlah revisi undang-undang lainnya seperti Undang-Undang PPN dan juga PPH. Adapun berbagai tujuan yang nantinya akan bisa dinikmati dengan hasil efek positif dengan adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset dan juga nantinya diharapkan bisa memperbaiki nilai tukar rupiah dan juga penurunan suku bunga serta meningkatkan investasi. Egan. Ya Keiko, program prioritas apa saja nanti akan dibangun dengan pajak? Ya, salah satu prioritas utama yang tentunya telah menjadi program utama pemerintahan Jokowi JK sejak awal yakni adalah pembangunan infrastruktur. Dan diharapkan dengan adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak ini setelah dana-dana yang sudah ditebus dan diakui oleh para pengusaha yang masih menyimpan hartanya di luar negeri, nantinya diharapkan akan ada peningkatan penerimaan pajak yang lebih signifikan dibandingkan realisasi yang saat ini masih 20%. Dan pembangunan infrastruktur ini sangat penting dikarenakan masih saat ini tengah banyak berjalan infrastruktur yang tengah digiatkan oleh pemerintah. Tadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa untuk pembangunan infrastruktur setidaknya negara membutuhkan dana sekitar 4.900 triliun. Namun sayangnya yang bisa disiapkan APBN hanya sebesar 1.500 triliun. Dan sisanya ini adalah mesti ditambah lagi dengan adanya investasi. Dan tentunya keterbukaan investasi dan juga peningkatan investasi ini bisa digenjot dengan adanya dana yang nantinya bisa masuk dengan adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dan sejumlah tarif tebusan ini tadi yang dijelaskan juga oleh Menteri Keuangan bahwa pengungkapan harta yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini tarif tebusannya ini bervariasi dari 2%, 3%, dan 5%. Sementara untuk harta atau dana yang berada di luar Republik Indonesia tarif tebusannya dikenakan 4%, 6%, serta 10%. Dan juga ada tarif spesial bila investasi atau dana yang ada di luar negeri ini dialihkan ke dalam
dalam Indonesia. Tarif spesial untuk tebusannya ini sebesar 2%, 3%, dan juga 5%. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Keiko Ranti.